Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gati Durgati SPD dari SMP Negeri 3 Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 6. Saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selama ini saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Sandi Aging Gustiana MPD. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah sebagai among yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat menumbuhkan karakter positif yang kuat. Seorang guru memiliki nilai dan peran yang harus dijalankan dengan baik agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk menumbuhkan karakter positif, tentunya berawal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Sekolah harus mampu menanamkan nilai-nilai positif sehingga menjadi budaya positif yang mengakar kuat, menjadi kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan secara sadar oleh peserta didik dan warga sekolah. Pembiasaan positif merupakan budaya positif, akan menjadi budaya sekolah yang baik. Tujuan aksi nyata: 1. Mendidik siswa melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan tanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati bersama. 3. Menumbuhkan rasa saling menghargai antar sesama warga sekolah. 4. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan di lingkungan keluarga. Tolak ukur: 1. Terbentuknya kemandirian peserta didik dalam melakukan pembelajaran. 2. Munculnya rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik. 3. Peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran di kelas. 4. Kepribadian peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lini masa tindakan: 1. Merancang kegiatan aksi nyata budaya positif yang akan dilakukan dan melaporkannya kepada kepala sekolah. 2. Membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. 3. Mensosialisasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila dan budaya positif kepada warga sekolah.
4. Menerapkan segitiga restitusi pada peserta didik yang mengalami permasalahan. 5. Evaluasi dan refleksi pada pencapaian aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini yaitu 1. Dari kepala sekolah, 2. Dari guru, 3. Dari peserta didik, 4. Dari orang tua, 5. Dari pemangku kepentingan, dan 6 adalah sarana dan prasarana. Berikut dokumentasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh saya di sekolah. Siswa dibiasakan senyum, sapa, dan salam. Kemudian, siswa mengikuti kegiatan sholat duha, dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran selepas sholat duha sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Kemudian kegiatan Jumat bersih. Kegiatan yang lainnya yaitu kegiatan ajengan masuk sekolah. Kemudian kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian pembacaan sebelum belajar. Keyakinan kelas berasal dari nilai kebajikan yang telah kita lakukan sehari-hari, kita suka melakukannya ya. Jadi nilai kebajikan itu mengacu pada profil belajar Pancasila. Baik, kita lakukan profil belajar Pancasila. Nah sekarang nilai kebajikan apa yang akan kalian yakini bersama-sama di sini? Misalnya di sini ada nilai kebajikan selalu melaksanakan sholat duha. Itu baik ya. Berarti kalian sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Juga kita sudah meyakininya. Kemudian bergotong royong melaksanakan piket harian, ya. Siapa lagi yang mau menerapkan? Menuliskan nilai kebajikan di depan. Silakan di depan. Tuliskan nilai kebajikan yang akan kita bimbingkan untuk dibuat keyakinan kelas. Nilai kebajikannya adalah selalu menolong teman. Bagus ya, jadi ada teman yang harus kita tolong. Yang mau menambahkan silakan. Ali, ayo. Nilai kebajikannya apa yang lain? Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati ya. Coba Ali dibacakan ya. Coba bacakan. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini ada juga harus kita yakini ya. Ada lagi? Ayo, Yani. Yuk. Tadi kalian telah membuat nilai-nilai kebajikan.
telah kita simpulkan bersama. Yang pertama, keyakinannya adalah kami adalah siswa yang selalu aktif, kreatif, dan mandiri. Bisa diyakini ini? Bisa. Aktif? Bisa. Yang kedua, kami adalah siswa yang selalu disiplin, jujur, dan memiliki rasa tanggung jawab. Bisa diyakini? Bisa. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, kami adalah siswa yang selalu bergotong royong dan saling menghormati sesama warga sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Diyakini? Bisa. Dari ketiga keyakinan kelas ini siap dilaksanakan? Siap. Ya. Dengan kesadaran sendiri? Ya. Ya. Siap? Siap. Terima kasih. Kita akan melaksanakan keyakinan kelas ini dengan kesadaran sendiri. Diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru sekalian juga yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita akan menyaksikan rekan kita Ibu Gati akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini, dan waktu dan tempat kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu ya sebagai moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu di sini dalam rangka diseminasi aksi positif. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan mohon maaf waktunya terganggu. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ya. Di sini saya akan membawakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas dari calon guru penggerak. Di sini saya akan membawakan nilai budaya positif. Sebelum kita mulai pada nilai-nilai budaya positif, kita tahu bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai budaya positif yang akan saya kembangkan di sini adalah, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restribusi. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ada dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka membutuhkan orang lain untuk menumbuhkan disiplin tersebut. Jadi faktornya dari faktor eksternal. Makna disiplin belajar adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka tidak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita tumbuhkan pada saat ini di setiap sekolah atau di dunia pendidikan adalah nilai kebajikan yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu memuat yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi di sini kita menumbuhkan nilai-nilai tersebut kepada siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menumbuhkan nilai-nilai positif tersebut, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi yang sifatnya dari orang lain. Motivasi di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini siswa melakukan perbuatan, melakukan suatu tindakan karena motivasi yang berasal dari orang lain, karena dia menghindari suatu hukuman. Dia mengerjakan PR atau mengerjakan tugas karena takut dihukum, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi di sini siswa mengerjakan sesuatu tugas atau PR itu karena dia ingin imbalan atau hadiah atau penghargaan. Nah, di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi siswa selalu seperti itu. Dia dapat mengerjakan tapi dia iming-imingi dengan imbalan. Motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin diri. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah disiplin diri untuk
Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi sebelum mulai pembelajaran, terutama itu di awal semester, biasanya dilakukan dulu kesepakatan kelas dengan kita menawarkan kepada siswa ingin pembelajaran seperti apa. Jadi nanti siswa mengungkapkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Kemudian kita tampung dan kita susun menjadi sebuah kalimat yang memiliki nilai kebajikan tersebut. Nah, seperti ini saya sudah membuatnya kemarin. Saya membuat ini keyakinan kelas. Misalnya salah satu contohnya adalah dari beberapa nilai kebajikan yang disampaikan oleh siswa, kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga di sini ada kami adalah siswa yang selalu aktif, kreatif, dan mandiri. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi siswa di sini aktif, mungkin aktif dalam belajar, aktif dalam keseharian, mengikuti ekstrakurikuler, seperti itu. Kemudian kreatif, siswa membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif. Kemudian dan mandiri, siswa mandiri dalam belajar dengan tidak bergantung pada orang lain, baik ada guru ataupun tidak ada guru, siswa itu selalu belajar seperti itu. Nah, itu keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini bersifatnya fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, tentu kita juga ini memerlukan 5 kebutuhan dasar ini. Apalagi siswa dalam belajar harus memiliki kebutuhan ini supaya dia konsen dalam belajarnya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau salah satu dari kebutuhan dasar tidak dipenuhi, maka akan terjadi suatu pelanggaran seperti itu. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang
bisa berisi orang-orang hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka merasakan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai hal-hal kebajikan. Yang kelima, posisi kontrol guru. Nilai budaya positif yang posisi kontrol guru ini tentunya gambaran diri kita. Kita termasuk guru yang mana? Yang pertama ini adalah posisinya sebagai penghukum. Guru penghukum cirinya adalah nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghantik. Kita mungkin saya terutama masih tidak sering melakukan guru sebagai penghukum seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru yang membuat merasa bersalah di sini cirinya adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman cirinya adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu mohon maaf ini terjadi kesalahan teknis. Kita lanjutkan saja. Untuk selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah untuk langkah-langkah dalam pemecahan masalah terhadap siswa yang memiliki masalah. Langkah yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Contoh kita menstabilkan identitas adalah kita menanyakan kepada siswa melakukan seperti begini. Nah, dulu juga ibu pernah kesiangan, tapi ibu juga berusaha untuk lebih pagi lagi datang ke sekolahnya. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah dengan validasi tindakan. Kita sebutkan pada siswa, tanyakan mengapa siswa sampai melakukan hal itu, atau kamu jangan mengapa kamu sampai kesiangan. Jadi ditanyakan dulu alasan-alasannya mengapa dia berbuat sehingga melanggar peraturan. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Kan kita kemarin sudah melakukan keyakinan kelas, sudah disepakati bersama. Kemudian kita tanyakan kepada anak, nah keyakinan apa yang telah kamu langgar, misalnya seperti itu. Jadi anak akan menjawab
dia melanggar menyita waktu yang sudah disiapkan, yang sudah diadakan, diprogramkan di sekolah. Bagaimana salah satu pemecahan yang ideal gitu ya, sesuai dengan program restitusi tersebut, sehingga kita bisa merasa tidak bersalah, kemudian anak merasa nyaman juga, tetapi kembali kepada hal yang baik, yang positif gitu. Dan di sisi lain juga yang lainnya tidak imbas ke yang lain dan mengikuti dengan prosedur seperti itu, solusi seperti itu. Jadi yang lain itu menjadikan cerah bahwa hal itu adalah tidak boleh dilakukan dan yang sebenarnya yang seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eti atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita menyikapi siswa yang selalu datang ke kelas, terutama jam pertama itu suka datangnya terlambat, seperti itu ya Bu? Ya. Jadi kita menurut saya kita coba dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Yang pertama kita tanyakan alasan mengapa mereka datang terlambat di kelas. Mungkin mereka ada alasannya, misalnya lapar ya gitu. Ya kemudian karena kita pagi-pagi ya, jadi anak kebanyakan tidak sarapan dari rumah. Jadi mereka akhirnya setelah sholat duha larinya bukan di kelas, tapi malah ke kantin. Ya, jadi kita harus memberikan terus-menerus memberikan arahan kepada mereka dan selalu menggembor-gemborkan kepada mereka untuk selalu sarapan pagi dari rumah. Untuk bentuk sarapan, ya kalau saya suka seperti ini kan, yang penting kalian itu dari rumah makan dulu, biarpun satu suap atau apa saja, mau ada singkong, ada ubi, yang penting kalian sarapan dari rumah dan minimal minum air putih terlebih dahulu. Jadi kita tanyakan alasannya apa, kemudian nanti dia mengatakan, kemudian nanti kita tanyakan apa yang harus mereka lakukan agar dia tidak mengulangi lagi seperti itu. Jadi tanyakan permasalahannya apa, kemudian biarkan dia sehingga mencari solusinya sendiri sampai dia menyadarinya bahwa terlambat masuk kelas itu adalah tidak baik dan melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi seperti itu Ibu Edi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari saya. Dari saya dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ibunya. Terima kasih Bu Ati yang sudah menyampaikan pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kita itu ada manfaatnya dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita tercintai. Karena sehebat apapun teori, sekeren apapun itu motivasi, tidak akan berhasil jika tidak dilaksanakan. Jika tidak kita mulai untuk mencobanya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Pancatengah, Tasikmalaya. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang diselenggarakan oleh rekan-rekan saya yang mengikuti CGP, saya menerapkannya di kelas saya, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Saya beserta para peserta didik membuat kesepakatan kelas yang isinya berupa poin-poin tentang sikap, tentang nilai, dan tentang perilaku-perilaku apa saja yang bisa diterima pada sebuah kelas, pada sebuah warga kelas.
Dan ternyata terbukti budaya positif ini mendukung pembentukan karakter setiap warga sekolah dan berpihak pada siswa lewat keyakinan kelas tadi. Saya yakin sekolah yang aman dan nyaman bagi warganya akan mendorong terciptanya atmosfer yang sangat menyenangkan bagi tumbuhnya potensi-potensi yang ada pada setiap diri warga sekolahnya. Demikian testimoni ini saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nuraini. Saya dan teman kelas 8C telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Kati. Saya merasa senang sekali karena semua siswa diberikan kesempatan untuk berpendapat dan mengemukakan keinginannya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Setelah adanya keyakinan kelas, suasana pembelajaran menjadi beda. Sekarang suasana pembelajaran jadi lebih bersemangat dan menyenangkan. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.